Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Taurus ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2020. Jadi reading kali ini sifatnya umum ya teman-teman, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu The Moon, terus 4 cawan, The Tower, 3 tongkat, Queen of Pentacles, The Chariot, 7 tongkat, 8 koin, Page of Cups, dan Wheel of Fortune. Oke, terus tema kalian untuk bulan Agustus 2020 nanti adalah kartu Ace of Swords. Oke, jadi kartu ini akan menjadi tema kalian. Kartu Ace of Swords melambangkan sebuah kejelasan yang baru. Jadi artinya beberapa dari kalian di sepanjang bulan Agustus nanti mungkin akan mengalami sebuah ketidakpastian, akan mengalami sebuah kejelasan yang baru. Kejelasan dari seseorang ataupun bisa juga kejelasan mengenai suatu hal. Karena setiap orang kondisinya beda-beda. Misalnya mungkin akan mendapatkan kejelasan dari seorang teman, dari orang yang kamu sukai, ya. Bagi yang lain mungkin kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai kondisi usaha dan sebagainya. Di sini kalian akan bisa melihat semuanya dengan lebih jelas kembali. Ada sebuah faktor kejelasan di sini yang akan kalian peroleh di sepanjang bulan Agustus nanti, dan kejelasan tersebut bisa kalian gunakan untuk membuat keputusan penting ya. Akan tetapi dengan kartu 9 pedang di bawahnya, mungkin beberapa dari kalian terlalu banyak berpikir ceritanya di sini ya, terlalu overthinking di sepanjang bulan Agustus. Ada suatu hal yang masih kalian pikirkan dan cemaskan, misalnya mungkin lagi mencemaskan kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, kondisi hubungan asmara dan sebagainya. Dikarenakan memang ada sebuah kejelasan baru. Mungkin kejelasan tersebut nantinya akan membuat kamu terlalu banyak cemas jadinya, ya, terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi apapun kejelasan yang akan kamu dapatkan, perlu untuk lebih tenang. Hadapi semuanya dengan rileks dan santai ya. Gak usah terlalu dicemaskan, dikhawatirkan ya. Soalnya kalau terlalu khawatir mungkin ujung-ujungnya kamu akan stres sendiri ya. Jadi perlu untuk lebih tenang di sini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan kartu 5 pedang. Oke. Kartu 5 pedang melambangkan sebuah rintangan kecil ya, sebuah tantangan. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin telah mengalami semacam kesulitan. Kesulitan yang cukup kecil yang berhubungan dengan keuangan. Ada kartu Ace of Pentacles di sini. Jadi ceritanya akhir-akhir ini kalian lagi kesulitan keuangan, beberapa dari kamu ya. Bagi yang lain mungkin lagi kesulitan, lagi mengalami kesalahpahaman dengan seseorang yang berhubungan dengan keuangan ya, dengan keluarga di rumah, dengan teman dan sebagainya. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini. Bagi yang lain bisa juga ceritanya di sini kalian lagi merasa mengalami kesulitan kecil ketika ingin mewujudkan sebuah potensi yang kamu lihat akhir-akhir ini. Jadi apapun masalah yang sedang kamu alami, perlu untuk lebih tenang dan bersabar ya, berpikiran positif. Oke. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu The Moon dan kartu 4 cawan. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Cancer ya. Terus bagi yang lainnya ada semacam ketidakpastian yang masih akan terjadi di minggu pertama dengan kartu The Moon ini ya. Dikarenakan memang ada suatu hal yang masih tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui. Yang ujung-ujungnya akan membuat kamu merasa bingung sekali. Bingung untuk bergerak maju ke depan, bingung dalam mengambil keputusan ataupun tindakan penting. Misalnya mungkin masih mengalami ketidakpastian dalam hubungan asmara, ketidakpastian mengenai pekerjaan dan keuangan, dan sebagainya. Jangan lupa untuk menggunakan intuisi kamu ya ketika ingin mengambil keputusan penting di minggu pertama. Dan dengan kartu 4 cawan ini, mungkin di minggu pertama kalian juga lagi merasa bosan sekali, lagi butuh perubahan ceritanya. Dikarenakan mungkin faktor ketidakpuasan yang masih terjadi. Jadi ketidakpastian tersebut ujung-ujungnya nanti akan membuat kamu merasa nggak puas di sini ceritanya ya, dengan kartu 4 cawan. Misalnya mungkin lagi merasa tidak puas dengan kondisi pekerjaan di kantor, dengan hubungan dengan seseorang dan sebagainya. Jadi apapun masalah ataupun ketidakpuasan yang akan terjadi, perlu untuk lebih tenang dan bersabar ya. Dan dengan kartu Ace of Swords sebagai tema utama, mungkin di minggu pertama kalian akan langsung mendapatkan sebuah kejelasan dan pemahaman yang baru.
kejelasan mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Dan kejelasan tersebut nantinya mungkin akan membuat kamu merasa tidak pasti dengan kartu The Moon tadi. Tidak pasti untuk melangkah maju ke depan dan merasa nggak puas juga dengan kartu 4 cawan ini. Jadi perlu untuk berhati-hati ya di minggu pertama. Terus at the foundation ada kartu The Tower. Jadi artinya beberapa dari kamu di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya telah mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dalam hidup kamu. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Misalnya mungkin perubahan dalam hubungan asmara, perubahan dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi ini sudah terjadi selama ini. Oke. Terus at the recent past ada kartu 3 tongkat, Three of Wands. Kartu ini biasanya melambangkan sebuah kerja keras. Jadi artinya, di sepanjang bulan Juli kemarin, beberapa dari kamu telah bekerja keras dengan sangat keras sekali untuk mencapai tujuan kamu. Ya, di sini ada sebuah upaya besar, upaya yang cukup keras yang telah kamu gunakan selama ini di bulan Juli, ya, untuk mencapai target kamu, target dalam hubungan asmara, target dalam pekerjaan, dalam bisnis dan sebagainya. Ini sudah kalian lakukan di sepanjang Juli kemarin, ya. Terus di sebelah atas ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn. Selain itu, kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kamu di antara minggu pertama menuju minggu kedua akan fokus kembali dengan pekerjaan kamu, dengan karir, ya. Ceritanya di sini kalian lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, ya. Bagian lain mungkin lagi fokus untuk mengurus keluarga dan sebagainya. Ini akan kamu lakukan di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua ada kartu The Chariot. Jadi artinya di sepanjang di dalam minggu kedua kondisi kamu akan berangsur-angsur pulih dan membaik. Soalnya kartu ini melambangkan keberhasilan. Jadi ada sebuah faktor keberhasilan yang mungkin akan terjadi di minggu kedua. Soalnya tema kalian juga kartunya Ace of Swords, sebuah kejelasan baru dikarenakan faktor keberhasilan yang akan kamu terima. Jadi kondisi kamu di minggu kedua cukup bagus ya. Terus bagian lain di sini kalian akan kembali percaya diri untuk melakukan apa saja, ya, percaya diri dalam bekerja, dalam mencari pekerjaan yang baru, ya, dalam memulai bisnis yang baru, percaya diri ketika mendekati orang yang kamu sukai dan sebagainya di minggu kedua. Oke, terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu 7 tongkat, Seven of Wands. Jadi artinya di minggu ketiga kalian akan kembali bertahan ceritanya, tidak putus asa dengan apa yang terjadi. Ya, tidak putus asa ketika bekerja, ketika memperbaiki sebuah hubungan. Di sini kalian akan mempertahankan diri. Jadi perlu untuk berhati-hati juga di sini ya, soalnya mungkin beberapa dari kalian lagi ingin mempertahankan sebuah pendapat dan prinsip yang kamu yakini benar selama ini. Jadi apapun yang kamu pertahankan perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 8 koin. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu lagi fokus sekali untuk memperbaiki sesuatu hal. Misalnya mungkin lagi ingin memperbaiki sebuah hubungan, memperbaiki kondisi keuangan dan sebagainya. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Page of Cups. Jadi artinya di minggu ketiga kalian akan menerima, lagi mengharapkan, lagi menantikan sebuah berita dan informasi baru, kabar berita yang baru. Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai orang yang kamu sukai, mengenai seseorang, ya, mengenai teman, kabar mengenai pekerjaan dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah kabar berita yang akan kamu nantikan di minggu ketiga. Sehingga nantinya akan membuat kamu kembali bertahan, tidak ingin menyerah sama sekali dengan kartu 7 tongkat di minggu ketiga, ya. Jadi ceritanya sini kalian lagi ingin bertahan banget, ya, tidak menyerah sama sekali dengan apa yang kamu yakini benar, dengan apa yang kamu lakukan, ya, di minggu ketiga. Oke? Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu Wheel of Fortune. Jadi kondisi kamu akan cukup positif sekali di minggu keempat. Ada sebuah keberuntungan dan perubahan positif di sini, ya. Jadi ada sebuah tanda-tanda kemajuan yang akan kamu dapatkan, ya, tanda-tanda peningkatan dalam keuangan. Jadi kondisi keuangan akan berangsur-angsur pulih dan membaik, ya. Begitu juga bagi yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan bisnis, ya. Jadi ada sebuah tanda perkembangan yang akan kamu dapatkan di minggu keempat yang nantinya akan menimbulkan sebuah kejelasan baru dengan kartu Ace of Swords sebagai tema utama. Di sini kamu akan berhasil melampaui ataupun melewati banyak rintangan. Ya, ada sebuah faktor keberhasilan baru yang akan kamu dapatkan juga di sepanjang bulan Agustus nanti dengan kartu Ace of Swords sebagai tema utama. Mungkin akan terjadi di minggu kedua, ya, dengan kartu The Chariot, atau bisa juga dengan kartu Wheel of Fortune di minggu keempat.
ya. Jadi perlu untuk berpikiran positif ya. Jadi secara umum kondisi kalian sebenarnya cukup positif ya. Soalnya kartu Ace of Swords juga melambangkan sebuah keberhasilan setelah melewati banyak rintangan. Jadi perlu untuk selalu bertahan, jangan putus asa ya di sepanjang bulan Agustus nanti. Oke? Guys, gitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.